Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang atau yang mewakili beserta jajaran, Kepala Polres Semarang atau yang mewakili beserta seluruh jajaran, Komandan Kodim 07 1403 atau yang mewakili beserta seluruh jajaran, Camat Sultan Bapak Ali Setiawan SNPPLN atau yang mewakili Kapolsek Sultan beserta seluruh jajaran, Kepala Desa Juri beserta serta tim penggerak PKK Desa, para kepala desa, ketua BPD Desa Juri beserta anggota, dan peserta penyuluhan hukum dan penguatan kebangsaan yang kami hormati. Kemudian di lembaga desa yang kami hormati, beliau Babinsa dan Babin Kamtipmas yang selalu eksis dalam setiap kegiatan yang kami hormati. Bapak Ibu, perkenalkan saya Suprati selaku pembawa acara pada acara hari ini, membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama membuka dua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan doa. Acara selanjutnya sambutan Kepala Desa Juri, di mana sambutan Kapolsek Sultan sekaligus perkenalan sambutan calon sultan, dilanjutkan pemaparan materi oleh 3 pemateri, yaitu dari Kajari Kabupaten Semarang dan Tim Salatiga dan Kapolres Semarang. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diakhiri oleh penutup, diikuti dengan momen foto bersama oleh peserta penyuluhan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara di kesempatan siang hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada kesempatan hari ini, acara diawali dengan doa
Untuk itu kami mohonkan kepada Bapak Sudirman untuk memimpin doa. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصلى الحمد لله رب العالمين حمدا لله والشاكرين والذين Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Selamat pagi. Uji pada salah tiga atau yang mewakili luar biasa hadir yang saya hormati Pak Kapolres Malang yang mewakili Pak Agus, yang saya hormati Kejaksaan biasa Pak Yedi yang diwakili Dukungan dari Kejaksaan saya hormati Pak Sarmabunta dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekca yang saya hormati Pak Polsek baru menggantikan Pak Ranto, yang saya hormati Sekretaris Tadi Ketua BPD serta anggota Mitra Bisa Bapak Babin Sal, Bapak Babin Kaptimas, para ketua masyarakatan RT, RW, tim pembinaan PKK, para tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat desa ini yang berkesempatan hadir. Tidak lupa ini adik-adik mahasiswa UNES kemarin dari UNES yang masih kinis baru datang tadi pagi dan langsung sudah bisa bergabung untuk menimbang memberikan ilmu ke yang luar biasa. Dan semua yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih pada siang menjelang sore ini semua bisa hadir, yaitu dalam rangka yaitu penyuluhan hukum dan penguatan wawasan kebangsaan. Samsung dan Yusuf Rambung intinya kenal hukum tapi jauhi bagaimana kita memiliki penting nantinya juga akan disampaikan dari para narasumber, dan saya mengucapkan terima kasih semuanya yang sudah hadir di dalam kegiatan ini berada di desa tadi. Ya, desa tadi itu situasinya seperti di tengahnya masih hijau. Luas wilayahnya membentang ke utara selatan. Di sini juga ada sampai Pak Agung, di situ ada BUMN, BUMD, pokoknya Pak Gubernur itu juga di sini. Dan itu monggo nanti ada
keseluruhan hukum untuk bisa mengerti semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kepala Desa Belit, Ibu Sekam, Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin sebenarnya ini kalau saya undang Bapak Ibu sekalian, saya tadi dipanggil dengan Pak Babinya, Bu, saya mau ke Belit, tapi aku ini karena saya Bapak Ibu sekalian, saya belum sampai 20 hari, saya menggantikan Pak Ranto selaku Kapolsek Ulang. Dan saya kesempatan ini saya memang balik ke sini ya, saya akan memperkenalkan diri. Jangan nanti saya jalan-jalan ke sini pakai bapak-bapak itu sopok itu kamu ini. Makanya saya memperkenalkan diri, saya selaku Kapolsek Ulang baru sekitar 20 hari ini kami bergabung. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kata-kata nama saya ingin dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Makanya saya memperkenalkan diri, nama saya Priyadayani, nama saya asli orang Barawa, Bapak Ibu. Monggo aturan negara, saya tinggal di belakang pasar sapi. Itu bagaimana saya namanya tetap orang Barawa. Karena kenyataannya waktu di depan rumah saya itu pasar sapi Barawa. Saya lokasinya di Balen. Makanya kalau nanti saya orang Barawa tidak salah. Nah, semoga aturan Bapak Ibu yang hobi ngomong, yang hobi lomba hitungannya, saya juga di pasar Barawa ini. Aturan negara saya bisa menjelaskan. Untuk dinas sebelum saya di saat ini, saya kemarin kasih bunga publik. Beberapa kali saya surat ke sini dalam rangka mendampingi beliau Kapolres Semarang, baik Pak maupun Bu Ratna. Jadi ketika ada kegiatan kami mengikuti beliau. Dan kemarin saya ikut beliau, sekarang saya di sini sebagai bergabung dengan jaringan di Sumba. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami bermohon kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah selama ini membina hubungan baik dengan Polsek Ulang. Kami bermohon, kami berharap hubungan baik ini tetap dilaksanakan, tetap diteruskan. Kemarin dengan Pak Ranto hubungan sudah baik, kami berharap dengan saya hubungan itu tetap baik. Jadi kita monggo padanya kalau ada hal yang mau didiskusikan, mau diobrolkan dengan kami juga terbuka. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Bumi kami jangan sama banyak harus berlaku perjalanan. Jangan. Nah, kalau tetap pengawasannya, saya berharap mengharapkan Bapak Ibu sekalian pengawasan seperti panjenengan semua. Jangan sampai mohon maaf beberapa bulan yang lalu banyak kejadian anak-anak kita yang terlibat dengan tawuran atau istilahnya kayak. Itu berawal dari HP. Monggo Bapak Ibu pengawasan di HP putra putri panjenengan. Jangan boleh di password, jangan boleh dikunci. Itu HP miliknya panjenengan. Itu adalah HP panjenengan, berarti cuma dijaga ke putra putri panjenengan. Kalian bisa lihat di HP apa saja yang diunduh anak-anak, apa saja yang dilakukan di medsosnya. Ajari anak-anak untuk bisa bermedia sosial. Jangan malah mencari bapaknya malah tangguh HP gawe sing ora benar. Apa contohnya nama judi online. Ada semoga tidak ada. Jangan. Atau mungkin Sewu yang lebih mengerikan lagi katanya ada punya aplikasi hijau. Ya Pak, aplikasi hijau apa Pak? Dicek ya, nanti biar dijelaskan dengan Pak Agung yang lebih detail. Itu Bapak Ibu sedikit perkenalan dari saya. Mohon kerjasamanya, mohon bantuannya, mohon dukungannya selama kami di Polsek Ulang. Tidak bijaksana Bapak Ibu kalau saya ngomong terlalu banyak di sini, sudah ada narasumber yang menunggu. Mohon nanti dilanjutkan dengan
Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kami setelah ini kami bergeser, kami masih ada kegiatan lain. Mohon maaf Pak Kades tidak bisa menunggu sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apa yang kami sampaikan kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan yang terhormat Bapak Kepala Desa Deli, yang kami hormati Bapak dari Kapolres Semarang, Bapak dari Jasara, Bapak dari Keadaan Semarang, dan Bapak Ibu peserta penyuluhan hukum dan penguatan wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga desa yang dihormati Allah. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan nasihat tanpa kurang suatu apapun bisa bersilaturahmi bertatap dari desa ini untuk menerima informasi materi mengenai hukum. Mohon izin terlebih dahulu, mungkin Bapak-Bapak depan narasumber belum kenal dengan saya. Mohon izin saya cerita tentang kurang lebih sudah 1,5 tahun bertugas di desa, dan pada hari ini kebetulan Bapak sama tidak bisa menghadiri acara ini karena ada kegiatan di desa Baca. Maka beliau meminta kepada saya untuk bisa hadir di kesempatan kali ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin sedikit saja yang saya sampaikan pesan dari Bapak Camat bahwasanya acara ini sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa dan memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain juga agar Bapak Ibu peserta dapat meluaskan informasi ini nantinya kepada masyarakat di mungkin acara tidak berkaitan ya, kita harus dan sudah hampir sore. Jadi atas izin Bapak Camat, kegiatan penyuluhan hukum dan penguatan wawasan kebangsaan dan rangka peningkatan kapasitas lembaga desa Deli dengan ini dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Bapak Ibu Abdul Purwodadi. Yang utama yaitu dari Salatiga dan Sarangan Bapak Abdul, dan yang kedua dari Polres Semarang yaitu Bapak Ibu Abdul Purwodadi, dan yang terakhir nanti dari Kejaksaan Negeri Semarang Bapak Fauzan Iko Prasetya SHMA. Baiklah, untuk mempersingkat acara kali ini, nanti acara ini akan kita pilih menjadi 4 sesi, yaitu sesi pertama, kedua dan ketiga adalah pemaparan dari para narasumber, dan sesi yang keempat adalah tanya jawab. Selanjutnya mari kita simak bersama yang pertama, pemaparan materi dari Dandim Salatiga pada Bapak Kapten Abdul, dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Abadari yang diwakili oleh Pak Ojak, yang saya hormati Bapak para Ustaz, terima kasih waktu yang diberikan kepada moderator. Yang saya hormati rekan-rekan peserta dari PKK, ketua PKK ada di sini. Jadi punyanya Pak Kades. Dan ibu dari mana? PKK terus BPD RT. Ibu ada yang RT? Ada yang RT? Ada yang RT-nya? Pak RT ada? Pak gajinya berapa Pak RT? Belum digaji, Pak RW, kita tahu nama ya. Terus Pak
Next, pada kesempatan ini saya dikasih kesempatan untuk sharing tentang pewarnaan. Nanti kapasitasnya sharing, itu nanti ada yang mau tanya, silakan tanya saja sebelumnya. Karena saya sebenarnya ditunggu juga, tapi juga acara di kabupaten. Nanti saya izin dari Mas Pak Fauzan sama Pak Harun. Lanjut, waktunya berapa Bu? 20? 15 perkenalan. Memperkuat wawasan kebangsaan dan menjaga keutuhan negara. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Kalau tadi Kodayani sudah memperkenalkan diri di sini sudah 10 hari, sudah cukup lama. 10 hari. Kemudian Pak Fauzan yang sekarang berdomisili di Nampik yang terkenal dengan Sulawesi. Belum merasakan Pak Fauzan Raja Jogja lewat situ beli serang itu sampai di sana masih kalah. Sehingga di situ dulu ada istilahnya sabar sebelum puasa itu daerah Nampik itu ada mandi di sana. Daerahnya ada tanah. Ini yang baju kuning bukan mahasiswanya. Bukan mahasiswanya, yang kebetulan punya suami ganteng. Ya, domisilinya sekarang ada di Jogja. Dari Agung. Kalau saya tanya sama Pak Andika ini Pak RT. Masih menurut Gubernur Pak Andika ya? Pak Andika. Pak Andika kira-kira saya orang mana? Kira-kira nama buah. Kira kalau si lama kalau hingga pada lari kami muka, kira-kira saya ngakunya dari Solo. Dari Solo Timur. Rumah saya di Salatiga. Asli saya orang Solo. Ibu saya orang Singkang, etnisnya Jawa. Kemudian paten itu kalau di kepolisian sama dengan kebudayaan 3 katanya bagian dari perwira dikelompokkan sebagai perwira petang dan ada perwira menengah, ada perwira tinggi. Di bawah itu nanti ada bintara termasuk Pak Bintang, Jodoh, kemudian ada Tanta. Kemudian infanteri itu satu dari 15 cabangan fakultas di Angkatan Darat yang terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama kelompok satuan bantuan administrasi. Bantuan administrasi apa misalnya? Orang hukum, orangnya orang hukum yang dilakukan kalau kita ada masalah dan sebagainya. Ada kelompok kesehatan, ada kelompok topografi, masalah pemetaan, ada kajian yang ngurusi tentang pangan, tanda jasa dan sebagainya. Ada kelompok keuangan dan sebagainya. Kemudian ada lagi bantuan tempur. Bantuan tempur di wilayah kita ada 2. Yang satu Kapolri. Kapolri sejarahnya diawali oleh para bangsawan, para orang kaya negara dulu. Dia pasukan yang dilengkapi dengan kuda. Dia naik kuda. Sekarang di Indonesia Kapolri dibagi beberapa macam. Ada Kapolri kuda, ada Kapolri tank yang domisilinya ada lengkap 2 Purwasena di Ambarawa. Kemudian ada Kapolri Panser, ada Kapolri khusus. Satuan bantuan tempur selanjutnya yang ada di wilayah kita ada di Banyuwangi, Batalion. Sejarahnya infanteri berasal dari
tugasnya untuk berperang di paling depan, sehingga mati kasih dan cerita waktu saya tanya anak muda, waktu saya tanya anak muda, ini urusan apa? Tampak daripada ada 6 tampak, ini dari utara ada 6 tampak. Ini baru ada April kalau ada tinggal ada 10 tampak. Kita tanya, kenapa tentara tidak begitu? Dia jawab, dijawab tidak dapat. Ini jawab biasanya karena saya di pasukan saya badannya pakai dan batalionnya gandolnya itu apa? Pasti dari gandol. Kalau saya juara kelas saya bisa. Jadi saya tidak boleh bergerak. Saya dikasih masuk-masuk ke sekolahan dengan yang bayar Bapak untuk punya kualitas tidak standar. Tidak standar, alhamdulillah, selama dipercaya untuk jadi pelatih nasional menembak versi militer yang mungkin salah satunya yang sekarang membahas siapa sih. Karena ini dulu waktu sekolah saya amat dengan penggaris 1 meter dari kayu itu sering jatuh sama kepala sengaja sama gurunya. Tahu gimana ya? Kemarin dulu kesiswaan akhir kepala sekolah SMA 1 kebetulan anak sekolah itu saya lagi dipanggil sampai guru tidak dijelaskan buku ini. Saya ditakutkan setara generasi sekarang setelah buku itu, kalau tidak dijelaskan, dia akan melakukan sesuatu yang berbeda. Karena memang desainnya itu berbeda. Kita akan jelaskan. Kamu bertugas dinas di satuan tugasmu bertutur paling saya jaga ya supaya anaknya tidak takut karena bapaknya tidak selalu kali itu. Kalau kamu tidak mau itu, saya sudah mengalami anggota saya di BNN tidak tetap bisa, dan kita memang tugasnya itu paling depan hasilnya takut disiksa. Ada nggak hukum perang ada? Hukum dewa, presiden dewa, ada sebagainya. Tiap hari kita lihat dipanggarkan tentang Palestina di backup negara dan mereka melakukan pengawasan yang tidak boleh menimbulkan kekerasan. Nah, datang sekarang di BAP kita adalah pemeriksaan proses hukum. Kenapa saya berdiri di sini? Dasarnya dan mari diperbarui Undang-Undang 23 tahun 2025, perubahan atas Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tugasnya ada 2, fasilitas perang, fasilitas nasional. Untuk perang, salah satunya jaga kedaulatan keuangan NKRI dan melawan invasi negara luar. Di situ selain perang ada 1, mengatasi gerakan separatis bersenjata. Apa sih gerakan separatis bersenjata? Gerakan separatis negara bersenjata adalah dengan tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI. Mengatasi pemberontakan bersenjata apa dia berontak? Untuk memberikan pemerintahan yang sah. Mengatasi terorisme
perjalanan yang akan merubah mindset orang, tahunya akan berubah emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan perilaku. Sehingga kita ada dengar ada orang yang pendidikan bom meledak di hati kan, menimbulkan korban dari berita dunia. Ada yang habis dulu udah katolik agnostik. Dan orang yang meyakini Yesus. Kalau di aliran Nasrani misalnya ada yang tidak mengakui ketuhanan Yesus, yang kalau dia di aliran Nasrani sesat, ada di Indonesia salah satunya tabarnya aliran Domingo. Yang akui, dia tidak diakui agama. Dia meyakini seperti itu. Orang yang melaksanakan bom bunuh diri itu meyakini dia sakit, jihad, matinya dituntut di dada. Keyakinan itu bisa dituntut. Kebetulan saya seorang laki laki berubah. Provokator ada sesuatu yang ada. Jika kita hubungan dialog antara puisi kemampuan antara sama yang lain, antara itu rumah, contohnya yang ada yang berbeda sampai sekarang ada. Ini bukan pokoknya kita baru bersama daerah, baru kepolisian dan seterusnya membantu. Kemudian yang kedua beberapa wilayah pertahanan mendukung cara ini bukan itu pertahanan. Dokter pertahanan semesta diawali dari kemerdekaan. Tidak ada politik tapi itu pemerintah yang dalam posisi pertahanan semesta bagi tiga kelompok. Yang pertama komponen utama yaitu pertahanan. Komponen adalah pelayanan klasik termasuk polisi, teman-teman lima, kontak dan komponen pendukung. Semua komponen baru. Ada level Indonesia adalah negara, kemudian negara entitas politik yang berada di kedaulatan seperti itu. Lanjut, deskripsinya teknologi Indonesia seperti itu. Ada yang mahasiswa yang juga politik. Belum ada yang ingin minimal pengennya mau bina. Jalan. Bapak-bapak ada yang pernah keluar nih? Nanti, stop. Batas wilayah darat, wilayah laut. Ternyata kita batas wilayahnya ada batasan yang terdiri dari Pak, kalau Kabupaten Semarang ada berapa desa? Banyak. Ada 208, 27 pulau. Lanjut bahasa tapi babinya ada. Kalau enggak, babinya motor saya. Baik, Pak Abinya aman. Oke, Pak, klik Indonesia. Ya, terus balik. Ya, pasang. Wawasan kebangsaan cara pandang kita terhadap diri kita dengan berbagai perbedaan yang ada dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Wadahnya saya sih bukan dulu, isinya berbagai macam acara macam. Lanjut. Untuk apa kota perasaan? Silakan dibaca. Bukan baca di dalam. Terbatas ya. Baca.
Ada putusan pada saat saya turun ikut menyeleksi senjata yang dibeli dari Singapura, brokernya Islam. Foto ini adalah Pak Haji yang mempunyai Partai Komunis. Negara kita punya pahlawan nasional. Orang Jawa ini bahkan salah satu tokoh negara komunis di Kabupaten Pinang. Awas dulu. Tanpa dengan saya namanya itu Jawa ini. Yang satu orang saya ini ada Pinang. Kalau bahasa Pinang itu ngomong. Kalau ngomong saya Pinang. Ya. Kalau saya ngomong ini kira-kira bahasa labirin malu-malu tapi ini kira-kira kalau bahasa Padang apa? Nilai masa kebangsaan, pengorbanan, kederajatan, kekeluargaan. Lanjut. Kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Lanjut. Ada sekarang yang paling terbaru isu-isunya diangkat dengan nanti kalau kita lihat konsep kita adalah salah satu dari misal yang aktif untuk bangsa tanpa sadar dengan menyebarkan informasi. Lanjut. Demikian yang saya sampaikan. Lanjut. Maksudnya lanjut 4 pilar kebangsaan. Pertama Pancasila sebagai dasar negara ideologi nasional pada hidup. Lanjut. Esensinya masing-masing dijabarkan 5. Ada religius, keadilan, kepercayaan, kerajaan, kecerdasan. Lanjut. Undang-undang 45 yang sudah dirubah sejak reformasi 98 setelah itu berturut-turut selama 4 tahun dirubah. Lanjut. Dengan 1, 2, 3, 4 bisa nggak berubah, bisa nggak ganti secara aturan bisa. Lanjut. Esensi undang-undang sama derajat demokrasi ketatan hukum ini kan kali-kali. Lanjut. Saya punya sekolah di Telangitan orang Papua yang penting satu nomor 3. Saya namanya Kemas. Dia salah satu koordinator dari Menpora untuk Jayabaya di Jakarta. Saya kalau butuh para demonstran, saya butuh dia. Saya butuh personil mahasiswa di mana? Ya. Ada yang esensi lanjut nilai agam toleransi lanjut NKRI esensinya sedikit lagi nilai kesatuan wilayah dan persatuan bangsa nilai kesatuan. Lanjut. Ada yang tanya, saya akan dulu, saya akan ada. Saat saya lagi tembak, ada yang tanya 85, saya akan ngomong, lu tidak 85 mau masuk di gue. Kamu tidak sadar ada kalau nilai itu kurang dari 95 saya mungkin dari 95. Tapi biasanya pelajaran catatan nilai itu berapa? Paling rendah dalam proses itu 9. Saya mau menyalahkan apa dan salah. Dia tidak mau memahami. Materi menjadi apa? Sasaran itu materi mudah. Kita akan membawa nama Indonesia. Saya seleksi, bukan nama. Nilai itu sama di bawah sama gue, sama kita ada 6. Kurang ada 3.
tiga ini bisa masuk kalau yang pertama ini mati. Kamu kalah sama yang lagi juga. Tahun depan prosesnya dia patah hati, merasa teraniaya, merasa dizolimi, hamnya tidak dia, atau dia berhasil membuktikan di sana. Setelah itu kita. Yang saya tunjuk siapa saja? Anggotanya yang saya tunjuk memberi pertanyaan 5. Kenapa gajinya tidak ada? Kenapa nggak pakai topi? Nomor 1 terserah hanya 5. Kalau tidak 5, pokoknya menerima. Saat menerima hukuman yang tidak bisa lanjutkan 5 pertanyaan, soal 3 di depannya kelompoknya yang sedang tidak menantikan. Isi masalahnya, makanya kalau jadi ketua kelompok tanggung jawab, jangan diam saja. Kalau saya, kalau ada datanya, ada pertanyaan semua angkat. Yang saya tunjuk, kita 5 pertanyaan. Contoh, ada yang bertanya semua angkat. Ayo, kemana? Tangan kanan semua. Ya, semua coba. Enggak pakai reksona, enggak apa. Nah, yang saya tahu, ya, yang saya tunjuk siapkan 5 pertanyaan. Ya, nah, berdiri semua. Kalau saya tidak pernah sore 45 derajat, sore dulu. Lama sore. Ya, nanti saya bilang bisa beli kuat ya, bisa beli bebas, bisa beli bebas. Pertama biasa dua bebas, setelah itu yes, tepuk tangan ini tangan saya masih cepat tambah. Banyak. Selamat sore. Saya hakim yang kita dengarkan yang cowok. Kalau yang cowok kalah, yang pakai jaketnya sama seperti ini. Kalau kami selamat sore kita beli pertama luar biasa juga yes. Jangan ya ini ada yes. Jangan angkat tangan supaya ketua kelompok. Oke? Jangan angkat tangan supaya ketua kelompok. Kan harus pertanyaannya dari tadi tempat awal perintah. Jangan. Ini yang ditunjuk majukan 5 pertanyaan. Ada pertanyaan? Pengen yang ketuanya beli tidak. Demikian yang saya sampaikan, rekan-rekan. Mohon maaf kalau terbatasan waktu. Silakan dilebur. Hampir berdiri.
nanti ngopi. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Pak Hamzah, dari Sekjen Hutan, serta Bapak Ibu sekalian yang berkenan ini. Bapak Ibu sekalian, saya memanggil saya nanti isi materi. Silakan Pak dari mukanya, silakan langsung ke Pak. Karena setelah saya isi materi, saya mau geser ke Karanganyar. Tadi saya bertemu Pak Agung, Pak. Beberapa mungkin sedikit nomor saya bukan tadi Pak. Kalah senior yang kedua ya. Ya nanti setelah ini saya akan ke Karanganyar. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sudardi. Karena saya itu saya di Polres Semarang sebagai Kadif Tipikor. Di Kadif 3 itu Kadif Tipikor. Ya, kemudian kemudian sampai tahun 2012. Kemudian dengan keluarga, dari keluarga sekolah, kelas saya pada keluarga Jawa Tengah baru masuk ke Polres Semarang. Jadi saya asli Kabupaten bukan? Asli Kabupaten saya tidak di Semarang. Di sini. Lanjut. Nah ini saya sedikit menjelaskan tentang jadwal Kabupaten yang sering terjadi. Nah, pernah Kabupaten? Belum pernah Kabupaten? Belum pernah yang ini? Kabupaten online? Sudah. Yes. Nah, biasanya penipuan online ini tergiur karena ini harga yang rendah. Diskonnya tinggi, harganya jauh di bawah harga normal. Nah itu yang menarik perhatian para korban. Jadi kemudian setelah transfer barang nggak datang atau barangnya berbeda dengan yang dipesan. Nah itu penipuan online. Kemudian ada juga misalnya kenalan sama orang, kenalan sama orang lewat media sosial, lewat aplikasi dan sebagainya. Kemudian turan-turan per WA. Setelah itu telepon-teleponan, video call, buka baju dan sebagainya direkam. Setelah direkam, rekaman itu digunakan untuk mengancam korban, minta uang dan sebagainya. Ya, itu Bapak Ibu saya harap lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial dan juga media-media online, termasuk tadi sampaikan Bu Kapolsek dan juga penipuan lewat WeChat, lewat Tinder, lewat Tantan itu banyak. Jadi kenalan lewat Tinder, lewat Tantan itu banyak. Nanti video call, kalau udah ketemuan, setelah ketemu makan di hotel, nanti pas makan di hotel itu pura-pura pinjam motor, pura pergi, tidak balik lagi. Itu beberapa kasus pembayar mahasiswa tidak bisa tinggi. Pernah kejadian tahu mas? Belum pernah. Temennya sudah ada yang pernah? Belum. Pernah masuk kita belum? di HP-nya ada bisa ya? Gak pernah. Gak tahu bisa ya? Gak pernah pakai. Biasanya pemain-pemain itu mikirnya ditutup dan bisa dipakai hapus lagi. Kalau mau pakai hapus lagi, tidak. Biasanya masih itu beda orang dulu. Lanjut. Narkoba, ini beberapa jenis narkoba yang sering kita lakukan penindakan di wilayah Kabupaten Semarang. Kebetulan saya pernah memberikan narkoba, kerjanya sehari-hari nangkep narkoba. Ada beberapa jenis yang sering kita lakukan penangkapan. Ada ganja, ada sabu, ada obat keras. Mau nanti lihat ganja mana? Belum. Sabu? Sabu belum pernah. Sabu ini berapa?
sabu sarapan guru. Ya, kerja lah, kerja bentuknya seperti itu, Mas. Tanaman dia kayak godong melon tapi lancip. Oke, godong melon itu, Mas. Tapi lebih lancip. Cara pakainya dirokok, dikeringkan, kemudian dirokok biasa. Nah, itu babnya wangi-wanginya berat. Yaitu kerja. Ada musik, musik main. Oke, musik ngerti nak? Zaman musik main, musik ngerti Mas. Di sini ada musik main yang rekaman, aman Pak. Karena itu aman Pak, cara rekaman. Ini kemudian ini masih tanggal Pak. Oke. Jadi penjelasan. Nah, ini saya kasih bocoran ini. Kalau sudah ketangkap terkait narkoba sama judi, itu rampung jauh-jauh Pak. Jadi rampung jauh-jauh, diturunkan model itu rampung jauh-jauh. Jadi tidak ada aturan yang bisa mengatur mengeluarkan tersangka terhadap narkoba atau judi. Jadi makanya jangan pernah main sama narkoba, jangan pernah main sama judi. Nah, dengan yang memikong jauh ditolongi Pak. Nah, dengan gelapin itu wong jauh ditolongi, teori-teori, kemudian permohonan maaf, ada kesepakatan itu masih bisa ditolongi Pak. Tapi kalau narkoba sama judi nggak bisa. Nah, yang kedua adalah sabu. Sabu itu bentuknya kayak tawas atau gula batu. Harganya mahal. 1 gram itu bisa sampai 1 juta. Ya, nah itu untuk emas itu setengah gram gitu. Jadi masih setengah gram. Nah, emas setengah gram itu kalau orang ketok kayak gitu banget. Jadi kita pun. Terus cara pakainya biasanya menggunakan alat botol. Alat botol itu botol yang ada sedotannya di bawah. Nanti dibakar di atas kaca, dibakar, asapnya masuk di bom itu di situ. Ya, makanya kalau di tempat dengan ada alat seperti itu di daerah dengan di tempat sampah atau di kamar itu ada alat ini namanya bom itu apa dicurigai itu juga itu pakai kayu. Kemudian ada juga obat keras. Obat keras ini obat yang bisa didapat di apotek atau di online. Ini memang benar-benar obat yang seharusnya belinya menggunakan resep dokter dan pemakaiannya juga menggunakan resep dokter tidak sebarang. Para pemakaian ini biasanya minumnya melebihi dosis. Kalau dokter itu sekali itu 1 pil, kalau pemakaian itu 3 pil 4 pil. Efeknya sama dengan ganja itu sama. Jadi ganja terus kayak mabuk bukan mabuk kira jadi mabuk kira berbeda dengan mabuk obat. Mabuk obat itu nanti anaknya itu jadi kelihatan kayak omongan lah kayak nabung itu efek dari obat keras. Ya, contohnya itu ya itu pil putih atau ini ya pil sapi. Ya, nah para pemakai ganja, para pemakai sabu itu bisa dengan pacar atau tidak. Jadi kalau mau menggunakan itu namanya 4 tahun. Jadi petani itu namanya 4 tahun. Di pasal 127. Kalau memiliki, menyimpan, menguasai pasal 122 namanya 12 tahun. Oke, dua sabu, dua nyimpan sabu namanya 12 tahun. Terus kalau menjual, menawarkan untuk dijual, mengedarkan, membuat ancamannya 20 tahun bahkan sampai hukuman mati. Makanya ada beberapa sebuah narkoba itu yang diancam hukuman mati. Karena dia sudah mengedarkan dan semuanya hilang. Ya, itu dibutuhkan narkotika. Kalau yang obat keras itu dibutuhkan kesehatan, mengedarkan obat keras itu dibutuhkan kesehatan. Jadi kalau nggak ada tanya lagi selain kondisi geser ke tanahnya. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Desa, belum ada ya, dan perangkat Desa Belek yang saya hormati, Bu Firka mewakili dari Pak Camat, Bapak Ibu, aparat Desa Belek yang saya hormati,
hormati hadirin semua yang hadir yang bisa saya tanpa satu tanpa mengurangi rasa hormat. Saya ucapkan terima kasih adik-adik KKN saya, KKN dari UNES yang kami banggakan. Ini karena saya demonstrasi terakhir kayaknya tidak benar, karena sebagian sudah disampaikan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh napi-napi sebelumnya nanti saya ulangi. Jadi saya mohon maafnya Bapak Ibu ya, karena saya dibebaskan pimpinan untuk menyampaikan saya terlaksanakan. Meskipun kita tahu sama-sama dan sebutkan jam-jam lawanan ke Bapak Ibu ya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, saya Polda Prasetya SMK, saya Kepala Subbagian Pembinaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, dan saya asli dari Jogja, tapi baru sekitar mungkin 3 minggu berdinas di Kejari Kabupaten Semarang. Sumatera Utara dan Sumatera saya benar-benar saya sudah pernah di sana. Untuk di Jawa saya 2 kali, yang pertama di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, terus yang kedua itu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Jadi saya mau izin menggunakan bahasa Indonesia, karena takutnya kalau pakai bahasa Jawa itu saya berbeda, takutnya toto promonya masalah. Jadi saya mau izin menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya di sini diperintahkan oleh pimpinan untuk bersilaturahmi memperkenalkan diri. Kami instansi Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Mungkin selama ini yang pernah sering kali berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian masyarakat desa adalah TNI dan Polri. Kami biasa dilakukan dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Makanya kami di sini memperkenalkan diri supaya lebih dekat. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah atau tahu tujuan dari musik dasar, Pak, Bu, ada yang tahu? Mungkin kami kebanyakan tempat ambil tilang sama tempat orang bersidang atau berperkara di pengadilan. Ada yang kira-kira terjadi fakultas hukum? Nggak ada ya. Ada yang tahu dari jasa apa itu tugas pokoknya jasa? Nah, kebanyakan nggak tahu ya. Nah, kalau polisi sama TNI kan jelas tugasnya pengamanan dan pengamanan kita di masyarakat. Nah, tapi di dasar juga itu dikenal oleh masyarakat. Jadi jangan sampai orang yang berinteraksi dengan kejahatan itu karena ada masalah. Tapi dua itu tugas kami banyak juga. Termasuk juga salah satu tugas kami dalam hal untuk penyampaian penyuluhan hukum. Nah, jadi untuk lebih jelasnya sedikit kami gambarkan dalam video Bu, jadi 20 menit, ini ada video 5 menit, jadi nanti saya cukup 15 menit ya. Jadi ini sepintas gambaran kami tugas pokok dari kejaksaan. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran ini yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum mencapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar melakukan proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dibentuk untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara merdeka terlepas dari peran kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kejaksaan membutuhkan dukungan kita bersama. Dukungan seperti apa? Mengalami untuk meninggalkan dukungan adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Definisi hukum, asal sisi hukum itu semua masyarakat yang nggak tahu undang-undangnya sudah disahkan dan berlaku. Kita ambil contoh misalnya ada undang-undang baru yang disahkan. Ketika Bapak Ibu belum pernah membaca, belum pernah mendengar, tapi melanggar itu, apakah dapat dijatuhi hukuman pidana? Gimana Pak Bu? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Inilah salah satu contoh untuk dari fiksi hukum itu. Jadi misalnya kita ambil contoh, ada undang-undang kesehatan. Di dalam undang-undang kesehatan diatur setiap orang salah satunya yang mendistribusikan, menawarkan, menjual rokok tanpa dilabeli peringatan kesehatan. Tidak ada gambarnya, tidak ada peringatan. Kan biasanya disebut ada peringatan rokok dapat menyebabkan kanker. Itu tidak, misalnya tidak ada. Apakah misalnya punya orang menjual itu kena pidana? Gimana Bu? Kira-kira kena nggak? Di dalam undang-undang kesehatan diatur bahwa setiap penjual atau orang yang distribusikan, menawarkan atau menjual itu harus mengetahui bahwa rokok yang dijualnya itu sudah mencantumkan gambar peringatan kesehatan dan di situ ada tulisan. Jika tidak ada, otomatis Bapak Ibu juga kena pidana. Inilah salah satu contoh kenapa kita harus mengetahui tentang itu supaya kita jauh dari hukuman. Misalnya yang paling banyak di masyarakat, utamanya di Jawa Tengah. Meskipun sebenarnya itu bukan dari Jawa Tengah, tapi biasanya di Pamekasan juga. Apa? Rokok tanpa dikasih label, cukai. Apakah rokok yang tidak dikasih label cukai, Bapak sudah tahu nggak kalau itu dilarang, Bapak Ibu? Tahu ya Pak Biar? Alhamdulillah sudah tahu. Karena itu dilarang. Itu ada ancaman hukuman pidananya dan denda. Jadi Bapak Ibu yang punya warung, apabila menjual rokok tanpa dicantumkan cukai, itu apabila ada pihak cukai melakukan operasi dan tahu, itu ada ancaman hukumannya. Nah, hal-hal seperti ini kita, terutama Bapak Ibu selaku aparat desa, RW, RT juga sudah harus mengetahui supaya bisa menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang dilarang. Selanjutnya kami di kejaksaan, kembali lagi tadi sudah video kita putarkan, itu adalah tugas pokok kami, utamanya tugas pokok kami menyidangkan, sebenarnya teman-teman itu menyidangkan
Kita ambil contoh bidang pidana. Di bidang pidana ini yang menangani tindak pidana umum. Tindak pidana umum itu contohnya apa? Contohnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Itu masuk ke tindak pidana umum. Sifatnya menunggu berkas dari pihak penyidik kepolisian. Selanjutnya kita ada bidang perdata dan tata usaha negara. Bidang ini yang sebenarnya sifatnya pelayanan kepada publik yang selama ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi di bidang perdata ini ada penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. Kami di bidang perdata dan tata usaha negara, apabila masyarakat ada yang perlu pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan artian misalnya melalui kepala desa ada permasalahan tanah, permasalahan jual beli, masalah waris, yang kira-kira Pak Kepala Desa ini atau apa desa secara dasar hukumnya tidak tahu, silakan datang ke kami. Nanti kami berikan pandangan, analisa, dan pertimbangan hukum terhadap masalah-masalah tersebut. Ini yang memang di masyarakat, di kami pun jarang dimanfaatkan. Jadi selama ini bidang perdata dan tata usaha negara ini kebanyakan dimanfaatkan oleh pihak pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah minta pendampingan kami untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan terkait dari segi hukumnya. Sebenarnya bidang ini juga bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat. Setelah masyarakat ada yang mau konsultasi terkait dengan hukum, silakan. Ini yang semoga ke depan bisa kita manfaatkan. Selanjutnya bidang ketertiban dan keteraman. Ini di bidang intelijen. Di situ ada peningkatan dan salah satunya ini peningkatan kesadaran masyarakat. Nanti ada PAM, gabung, pas dan katakan ini terkait dengan katakan barang-barang atau buku-buku ilegal, misalnya buku PKI, buku yang sifatnya ingin mendirikan negara Indonesia, di luar negara Indonesia. Nah, ini kita awasi juga. Selanjutnya tegak perbedaan agama dan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang. Jadi di kami juga apabila ada informasi aliran kepercayaan yang tidak diakui atau aliran-aliran sesat di masyarakat, silakan menyampaikan ke kami. Karena ini menjadi catatan kami untuk melihat ke depan apakah ada potensi-potensi ADART atau perbedaan agama terhadap komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok tersebut. Next. Jadi secara garis besar yang dimaksud dengan hukum itu tidak serta-merta mungkin kalau di masyarakat yang dimaksud hukum itu yang berkaitan dengan tindak pidana, yang berkaitan dengan hubungan sama polisi. Jadi itu pada dasarnya ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis apa? Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum kumpulan personal yang kuat memaksa dan mengatur untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Kenapa harus ada hukum? Karena setiap orang itu punya kepentingan. Ketika orang punya kepentingan, otomatis ada gesekan kemungkinan timbul gesekan itu. Inilah yang diatur oleh hukum. Selanjutnya juga, jadi semua ini ada hukumnya. Misalnya orang bekerja ini ada hukumnya, hukum tentang kesehatan. Misalnya bapak ibu kerja di pabrik, untuk itu bergeser ke arah yang namanya organisasi. Apa yang namanya organisasi? Penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Jadi kita tidak lagi mengacu pada setiap pelanggaran hukum, adanya pemberian, adanya kelahiran orang hukum itu harus diselesaikan di dalam pengadilan. Karena kalau semuanya hal itu semua pengadilan, yang pertama semua dari sekarang, habis itu nanti apa juga kapasitasnya juga penuh. Nah, jadi ini yang kita harapkan dari tingkat aparat desa ini sebisa mungkin untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tingkat masyarakat melalui jalur kewarganegaraan. Itu kami menggunakan penegakan hukum melalui proses justice ketika ada
kami kita upayakan untuk didamaikan dan tidak masuk ke